Di dalam surat edaran kami, memang kami menggarisbawahi ya, pemotongan kurban boleh dilakukan, tapi satu di tempat terbuka. Kemudian kami pesankan beberapa protokol kesehatan, sebagai contoh, bawa alat masing-masing, kemudian jaga jarak, pakai masker, kemudian juga cegah adanya kerumunan. Tapi kemudian poin lain kami garisbawahi dalam kaitan banyaknya yang terkena sebagai korban COVID-19 ini dari aspek ekonomi. Kami garisbawahi bahwa pemotongan kurban itu memang hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan juga. Dan daging-dagingnya satu boleh untuk yang memberikan kurban dan keluarganya, boleh juga untuk tetangga dan sahabat-sahabatnya, kemudian yang lainnya untuk fakir miskin. Tapi kali ini kami garisbawahi, tolong sebanyak mungkin untuk fakir miskin dan juga yang mereka yang terkena dampak COVID-19 ini. Itu kami garisbawahi tentang masalah pemotongan korban. Protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat. Dan kalau dilakukan di tempat terbuka mungkin akan lebih mudah juga mengawasi. Teman-teman kami yang ada di lapangan saya kira akan berbagi-bagi tugas untuk mengawasi ini, dibantu oleh semua pihak yang terkait begitu. Ya. Jangan sampai itu kemudian karena sudah bersama-sama pulang kampung, ini menyaksikan bersama. Cuman biasanya Mbak Yeni ya, bukan yang berkurban yang rame loh, orang yang mau nontonin yang rame. Betul. Ya. Anak-anak kecil biasanya malah rame sekali. Itu yang menjadi sesuatu yang gimana ya? Yang berkurbannya mungkin dia tahu harus protokol kesehatan, nggak usah harus lagi pegang, nggak usah lagi lihat. Tapi yang nontonnya yang lebih banyak. Pada siapa kita bisa berharap yang seperti ini tidak terjadi? Menurut saya kita harus menyertakan semua pemimpin di masyarakat kita, baik formal maupun informal, ya, baik pejabat-pejabat publik maupun ya tadi tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan Pak Kepala Desa, Pak RT, Pak RW, kita menghimbau agar tidak terjadi kerumunan. Ya, jadi ketika pun ada terjadi kerumunan dijaga betul bahwa mereka tersebar di banyak tempat dan tidak menyatu jadi satu gitu. Nah, ini mungkin memerlukan koordinasi yang sangat luas dan himbauan, bukan cuma himbauan sebetulnya ya. Pemerintah harus menggunakan pemerintah kan punya jaringan Mbak. Ini harus dipakai untuk bersosialisasi kepada masyarakat, terutama yang masih bisa dijangkau oleh pemerintah, para aparat pemerintah sampai di tingkat paling bawah. Pak Muti bisa nggak kita ini? Ya memang tidak selalu mudah ya, karena kita ini kan masyarakat yang masih komunal. Dan memang penyembelihan itu juga bagian dari rekreasi masyarakat juga gitu. Melihat binatang yang disembelih, kemudian berkumpul bersama-sama gitu. Tetapi mungkin artinya sebenarnya kalau itu rekreasi itu boleh jadi dilarang begitu. Karena kan itu bukan bagian dari... Boleh. Karena itu maka kalau kembali kepada tadi, bukan jadi ritual agama, ya bukan. Kan? Nah itu yang kemudian memang dimensi ritualnya, dimensi ibadahnya memang menjadi sangat berkurang. Artinya di sini aparat kepolisian bisa turun tangan. Ya walaupun mungkin memang karena jumlah masjid juga sangat banyak, mungkin aparatur tidak seimbang Mbak Rosi dengan itu. Sehingga yang sangat mungkin melakukan itu adalah pimpinan di masyarakat. Tadi Mbak Yeni menyebut misalnya aparat desa, kemudian takmir masjid, kemudian mungkin Pak RT, Pak RW saya kira bisa dilibatkan. Dan kerumunan itu mungkin bisa dikurangi kalau tempat penyembelihan itu tidak terkonsentrasi di satu tempat. Mungkin bisa dibagi di beberapa tempat. Sehingga kalau Muhammadiyah misalnya sekali lagi menghimbau agar penyembelihan diutamakan dilaksanakan di rumah pemotongan hewan. Walaupun memang ini tidak selalu mudah karena jumlah rumah pemotongan hewan ini juga terbatas. Kemudian yang kedua kami menyarankan agar kalau misalnya ada yang disembelih itu yang binatang korban yang seperti domba atau kambing, yang sapi sebaiknya di RPH, yang kerbau sebaiknya di RPH. Kemudian pembagian daging itu jangan masyarakat diundang untuk mengambil kupon, kemudian antri untuk mendapatkan itu, tetapi kemudian diantarkan berdasarkan daftar yang ada. Sehingga kita mencoba untuk berkorban yang lebih civilized, yang lebih berkeadaban dengan misalnya berbasis data. Kita menggunakan big data dan kemudian merubah mindset kita bahwa yang penting dalam berkorban itu bukan kita menyaksikan binatang korban yang kita sembelih itu, kemudian bersama-sama
secara atas nama bergotong royong ikut serta di situ, tapi serahkan kepada yang profesional, serahkan kepada mereka yang memang punya kemampuan di situ, dan kemudian yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perayaan itu ya sudah tinggal di rumah masing-masing saja. Kalau perlu itu di rumah juga masing-masing. bagian dari pengorbanan. Betul. Itu yang tadi kayak Mbak Yeni bilang, kita berkorban untuk kebaikan kita bersama. Betul ya.